Safira, I heard some statement bahwasanya orang berprestasi, orang cantik itu never sad, tidak pernah sedih. Oke. Ya, it is true or not? No. Kalau memang no, ya, berarti Safira pernah sedih, pernah down, pernah terpuruk, bisa diceritakan. Tapi poin yang penting adalah bagaimana bisa bangkit dari itu. Silakan. In my mindset, when human is created, they're created by conflict page, right? Even I'm saying mind ya, mind, heart, feelings. Jadi sekeras apapun seseorang itu pasti nangis. Sejahat Adolf Hitler pun bisa nangis. Jadi nggak mungkin saya nggak nangis dong. Itu nangis? Ya iya dong Pak, sedih, gitu kan? Karena itu yang masalah sama pacarnya itu kan, dia pernah sedih Pak. Oh Hitler? Yes. Presiden juga pernah nangis Pak. Mas Dana pernah nangis? Dulu bayi. Pasti pernah nangis gitu. Nah, jadi ya kalau ditanya saya nangis sih pasti pernah nangis gitu kan. Tapi saya jarang nangis aja. Karena saya merasa nggak penting. Nggak semua hal itu perlu ditangisin, nggak semua hal perlu dipikirin, nggak semua hal perlu disedihin. Itu yang bikin saya jarang nangis sebenarnya. Ya, tapi ada kan peristiwa apa itu? Lebih ke ini sih keluarga. Bukan kayak ketika saya berjuang saya nangis. Saya jarang banget ketika saya lomba saya nangis. Saya jarang. Ya. Karena no itu kebanggaan bukan kesedihan. Jadi mungkin tidak perlu nangis. Kalau keluarga sih karena dulu ini sih ketika kan jadi dulu saya tuh bener-bener mungkin bisa dibilang kayak dari keluarga di bawah karena ekonomi belum settle. Orang tua belum kerja di Surabaya. Sudah, tapi masih belum ini karena tahun segitu tuh orang tua saya kan awal-awal bangun karir. Gitu. Jadi ya perempuan dulu masih kontrak juga. Jadi kayak ya apa ya mulai misalnya berjalannya itu masih merangkak gitu loh Pak. Nah itu sih yang kayak sedih banget dan kalau dipikir-pikir kayak iya ya saya udah sejauh ini gitu sama keluarga di momen dimana kayak saya nggak bisa kayak teman saya gitu. Saya nggak pernah ke bioskop dulu pun saya nggak pernah ke bioskop sama. Kalau mungkin teman-teman saya bisa ke mall, teman-teman saya ada yang bisa dia saya bilang tadi bisa beli buku. Saya nggak bisa beli buku. Ibu saya dan dulu tuh waktu saya sebelum mereka saya dibeliin buku tuh buku bekas. Itu sih yang kayak tapi itu bermanfaat sih untuk saya jadi orang yang nggak hedon ya kayak sekarang itu sih. Kayaknya momen keluarga, lebih ke keluarga, saya lebih sering nangis karena keluarga sih. Dan kayak ngeliat mama saya yang saya kan ibu yang bekerja kan, jadi bukan ibu rumah tangga, jadi kayak pagi sampai sore itu kerja, pulang ke rumah masih kadang masak, masih kadang ngeladenin suaminya. Dan ini sih yang kadang bikin saya terlalu tuh kayak dari dulu meskipun saya udah tinggal di rumah kan kalau dulu masih pakai telepon rumah tuh Pak, karena saya nggak dikasih HP. Jadi mama saya tuh udah tahu jadwalnya saya pulang, jadwalnya saya berangkat live. Jadi ketika saya udah pulang di rumah pas jam 12 siang, mama masih telepon. Bau udah di rumah, Adi udah di rumah, udah makan, itu udah makan di sini. Nanti kamu kalau mau beli itu ada uang di situ. Tiap hari, setiap hari seperti itu. Itu jadi yang yang membuat saya jadi kayak ternyata tanggung jawab ibu itu besar banget. Meskipun dia itu adalah mau businesswoman, mau wanita karir, gitu, tapi tetap paling utama itu emang keluarga. Berarti kamu dapat pengalaman pelajaran yang banyak dan berharga dari mama kamu. Ya. Dan akan menjadi inspirator kamu kalau kamu akan menjadi seorang istri. Dan kita memang mama kamu luar biasa ya, walaupun bekerja itu kan masih tetap ngurus anak dan suami. Jadi kalau aktivitas mama itu kalau pulang kerja masih tetap maksudnya ngeladenin. Iya, ngeladenin ayah makan gitu kan. Mama itu gini, sampai sekarang menurut sama kalau pulang kerja itu yang didatengin pertama kali itu bukan kamarnya sendiri, kamar saya sama kamar adik. Karena kan saya lebih sering dalam kamar, apalagi tentang saya lagi nugas, lagi apa gitu. Adek juga lagi kadang kebanyakan di kamar kan Pak.
Jadi ngetok pintu masuk naruh tas di sofa. Yang disamper itu kamar saya sama kamar adik. Tiap hari kayak gitu, selalu dari saya kecil. Jadi bukan ganti baju dulu, bukan masuk kamar dia dulu, tapi nyamperin saya sama adik. Nanya mau makan apa. Kan mama kadang kalau malam udah capek kan Pak, nggak masakin, udah beli aja. Keren masih perjalanan itu langsung beli makanan, tadi pulang-pulang langsung makan bareng. Kadang di telepon, kalau sekarang kan ada HP di telepon. Mau makan apa, mau nitip apa gitu. Tiap hari kayak gitu. Ada apa? Kadang kalau misalkan mama capek, nggak sempat ambil pulangnya udah kemalaman, dia pulang nanti mau makan apa, ya nanti adik aja yang keluar dulu. Tapi mesti ke kamar saya sama adik. Paling malam mama pulang jam berapa? Jam 9. Memang Ya karena ada meeting. berarti nggak bareng papa. Bareng, tetap pulang bareng. Tetap Ayah pulang. pulang pulang. Luar biasa ya. Papa sama mama kamu ya, setia ya. Alhamdulillah. Safira itu pernah bucin nggak sih? Bucin ke siapa maksudnya? Ya pacar. Saya sering banget sih Pak kalau bucin lebih bodoh ya Pak ya. Saya bucin lebih bodoh sih saya. Berarti bucin itu bodoh. Bodoh saya enggak sih, maksudnya ada bucin yang bener bucin, tapi kebanyakan tuh kayak saya tuh kalau ngelihat ke mantan saya dulu kayak saya bodoh kayaknya, itu bukan bucin ya, lebih ke bodoh itu kayaknya. Diselingkuhin saya maafin, dibohongin saya yakin gitu. Lebih ke bodoh kayaknya saya gitu. Berarti sering bucin. Sering. Bucinnya tuh apa yang paling menurut yang paling bodoh bucinnya tuh? Pernah Ini tuh Pak, diselingkuhin saya maafin. diselingkuhin dimaafin. Iya. Terus kayak saya dibohongin, saya tahu saya dibohongin, tapi saya iya aja. Terus kayak pernah, kayak saya tuh udah mengutamakan kepentingan dia daripada urusan saya, tapi kayak nggak dihargain, dia malah bilang kayak, ih kamu lemah gitu kayak. Tapi saya kayak iya maaf, saya minta maaf gitu kan, bodoh kan Pak sebenarnya gitu kan. Berarti mohon maaf, berarti akal sehat kamu seketika hilang kalau berpacaran ya. Tapi kalau sekarang udah mulai normal sih, udah mulai kayak bisa mikir, udah mulai realistis, nggak bisa kayak gini. Begitu. Dan saya kalau tapi saya bisa bilang saya bucin, tapi bukan bucin bodoh yang terlalu berandai-andai. Saya nggak bilang teman-teman yang lain terlalu berandai-andai loh ya Pak ya, tapi saya perempuan itu kan emosional ya Pak ya, perempuan itu kan memang lebih emosional. Tapi yang menghancurkan seseorang itu bukan kenyataan, tapi ekspektasinya. Nah, karena perempuan itu makhluk yang emosional, sering banget ekspektasinya ketinggian. Itu Mas Dana. Yang menghancurkan apa tadi? Yang menghancurkan itu bukan kenyataan, tapi ekspektasinya. Oh gitu. Makanya kadang ada teman saya yang kayak kalau pacaran nih Pak, mikirnya tuh udah kayak, saya bertahun-tahun sama dia gitu. Iya. Saya tuh pasti bilang, enggak, paling lama 2 tahun putus gitu. Iya. Itu, dan saya juga mikir gitu ketika Dan saya. panggilnya ayah bunda lagi. Iya banget sih Pak. Itu no banget ya Allah. Kamu juga ya? Enggak, saya enggak kayak gitu sih. Saya nggak mau kok ya Allah, nanti saya malu. Soalnya saya bucin. iya, tapi nggak sampai gitu Pak. Soalnya kan saya selalu mikir kayak gini, kalau prinsip saya ya, sampai dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Pacar, calon suami. Oh gitu. Jadi pacar itu bukan calon suami, Iya. beda. Kalau akadnya ngajak pacaran, main-main doang. Pacar orang, calon suami kita. Bukan dong Pak, aduh kok serem. Maksudnya kayak gini, jadi kan ada kan cowok tuh yang kayak, ada juga kan ini cowok-cowok yang, apalagi cowok-cowok halode ya Pak ya. Halo deh. Lo tau gak cowok-cowok halode? Oh, lo gak tau. Lo gak tau kan cowok-cowok halode? Nah, saya pernah tuh ikutin sama cowok-cowok halode. Jadi kayak dicelupin seragam. Oh, gitu. Jadi kan cowok-cowok halode itu kan. Nah itu kayak kalau ngajak pacaran tuh kayak, nanti aku akan ngelamar kamu. Aduh banyak banget janjinya gitu. Apa Acara sih? seremonial. Iya, apa sih kayak baru deket belum kayak saya tolak kalau Pak, kayak kamu halu ya, kamu kayak gitu. Orang baru PDKT sebulan ngomongnya kejauhan gitu kan, kayak halu banget gitu kan Pak. Kayak saya juga meskipun udah pacaran, saya nggak pernah berandai-andai dia akan jadi calon suami saya. Oh gitu. Jadi beda. Makanya saya kalau saya bilang kan misalnya kayak pacar saya terlalu apa gitu kan, ini kayak gini. Apa sih jawabannya ngomongin nikah gitu kan. Saya bilang juga, kalau misalkan nanti kita nih pacaran, terus tiba-tiba di tengah-tengah pacaran ada orang yang siap melamar aku, duluan melamar aku. Kamu mau melamar aku? Habis itu kamu mau melamar nggak? Kalau enggak ya tinggal. Iya betul. Setuju. Iya Pak. Saya sama istri kayak gitu Mas.
Istri saya tuh punya pacar loh, lagi pacaran, ya kan? Ada nikung nggak? Nikung dia. Ya, bukan itu sih mas, yang serius ya kan, saya lamar istri saya gitu kan, ya udah, gitu. Oh, benar. Saya juga saya nggak nyari yang aneh-aneh. Saya nggak harus yang kaya banget, nggak harus yang gimana banget. Yang penting siap. Percaya. Iya pak. Nggak mungkin, Aduh ya. gini. Nggak mungkin. Nah kalau kita berpikir secara realistis lagi ya, kita berpikir ke depan ya pak ya. Kalau kualitas diri kita sudah segini, nggak mungkin dong yang datang ke rumah segini. Iya. Ya udah kan, kita realistis aja. Tapi ada juga yang Nekat. nekat, ya. Modal setia, ya kan? Modal ganteng bisa. Modal ganteng bisa. Ya orang tua saya Iya. tak maju pak. Iya saya, orang tua saya juga udah ngerti lah anaknya maunya kayak gimana gitu kan. Jadi orang tua saya aja yang maju tadi. Tapi saya sih kayaknya orang tua juga nggak menuntut yang harus gimana. Yang penting bisa membimbing kan imam membimbing. Kan bener, suami itu menuntut ke surga. Iya. Tapi sekarang menurut saya wanita itu nyari yang kaya. Kalau saya bisa kaya dengan saya cari duit, kenapa saya harus nunggu sampai suami saya yang kaya? Kamu yang capek dong. Hah? Bukan suami kamu yang capek, kamu yang capek nyari duit nanti. Lah, kenapa gini ya? Sekarang udah tahun 2023 ya Pak ya? Iya. Udah nggak ada yang namanya stigma kalau cewek harus di rumah, cewek harus bisa masak. Kalau saya dapat suami bisa masak, mau masak, mau bersih-bersih, saya kerja. Dia tetap kerja, dia terserah mau kerjain apapun pekerjaan dia. Kalau saya mau kerja, masa mau dilarang? Saya nggak mau nikah sama orang kayak gitu Pak. Saya nggak mau nikah sama orang yang berpikiran terlalu patriarki seperti itu. No, saya nggak mau. Lantas kamu kenapa kamu pacaran saat ini? Kalau memang kamu udah yakin bahwasanya pacar kamu sekarang itu bukan calon Loh, suami. saya nggak bilang saya yakin itu bukan calon suami. Saya kan nggak tahu takdirnya gimana. Tapi kalau sekarang nih akadnya pacar ya saya nggak akan kepikiran untuk sana-sana. Nggak usah terlalu baper ke sana. Ya udah sekarang aja. Kalau putus ya udah. Tapi masih bucin, masih nangis. Saya itu rekor saya nangis waktu itu sama mantan saya putus saya nangis cuma 2 hari. Saya habis itu, ini sampai waktu saya bilang kayak gitu, kamu beneran kan? Pada pacarnya 2 tahun. Kamu beneran kan putus? Iya beneran, dia udah ada yang baru, ya udah bisa ada yang baru lagi. Tapi nggak ada yang Tapi mau. pernah nangis 2 hari itu. 2 hari kan tapi nggak nyesek Iya. siang nggak sih. Nggak makan. Tapi itu bener sih saya nggak mau makan. Segitu ya perempuan tuh. Iya. Dan makanya jangan sama perempuan, kalau bahasa dendam jahat. Menurut saya masih nggak usah move on sampai sekarang. Kamu udah sebenarnya apa? Loh, saya tadi umur Pak. Enggak sih, tapi sekarang udah enggak sih. Udah. Soalnya waktu itu sempet ya tahun kemarin sih itu waktu itu sempet mantan saya masih gak bisa move on, tapi kalau sekarang udah. Ya tadi kamu gimana? Kamu udah jadi mantan. Kamu udah sebenarnya gimana? Lo kan Don, nih kalau Dikasih harapan. dua sih Oh, kan enggak. Kamu jadi pelakor, kamu. putus. Nah kan putus. Nah, kan tapi masih berhubungan baik. Ya. Nah itu masih saya kadang laki-laki itu suka validasi. Cara menyenangkan hati laki-laki itu adalah memberi makan ibunya. Dengan cara apa validasi? Konkretnya apa aja? Jadi kayak misalkan gini. Jadi kalau kita incase misalkan nih saya deket sama cowok gitu ya. Iya. Lagi PDKT ini sama Iya. cowok. Nah, saya bilang, "Dulu kamu baik banget deh. Mau jemput aku malam-malam, makasih ya." So wenang gitu cowok gitu kan. Terus saya paling gini. "Ih, kok kamu wangi ya? Pakai apa so wenang cowok tuh gitu kan." Beneran enggak? Bener enggak? Ya biasa aja. Bohong. Pasti seneng. Terus kayak cowok dibilang kayak atau kayak Misalkan cewek juga senang dibilang gitu. tapi cewek nggak dari situ mainnya Pak. Cewek itu lebih dimainkan ke perasaannya, di-treat kecil-kecil. Kalau cowok dipuji dia seneng Pak. Apalagi cowok yang agak self-center orangnya. Kan kita bisa baca sebenarnya orang kayak Berarti gimana. mantan kamu akhirnya merasa divalidasi, merasa kamu masih suka sama dia gitu. Padahal enggak. Ya terus, Dia nyantol dia. apa lagi? Iya. Dia putus lagi sama pacarnya. Lo enggak dia punya pacar. Dia belum punya pacar waktu itu, waktu tahun lalu itu ya dia masih nyantol aja. Cuman saya nganggapnya dia teman. Ada yang ngerasa punya pacar, jadi dia agak ngejauh. Ya saya gabut-gabut aja sih. Berarti Kok saya jadi buka kartu ya di sini ya? Kan nggak boleh harusnya. memang podcast menduga kartu. Ya kadang kan gitu kalau di podcast itu nggak terbuka dari katanya terbuka gitu. Saya kira. Berarti udah pakar tuh udah disapir di dalam.
asmaraan. Nggak juga sih Pak, aku juga belum belajar. Kalau pakar itu ketika orang sudah nikah lebih dari 20 tahun itu baru bisa dilakukan. Enggak. Kalau istrinya satu enggak. Kok gitu Pak? Maksudnya mau punya istri berapa Pak? Yang namanya pakar itu ya kalau punya istri 4, 3 itu kan pakar. Iya, enggak dong Pak. Maksudnya kan kayak sudah bisa mengerti definisi. Kayak saya tuh sekarang aja belum, kalau ditanya ya, cinta tuh apa sih? Saya nggak berani jawab Pak. Yang berani jawab siapa? Saya nggak berani jawab. Saya nggak tahu apa itu cinta definisi. Cinta lalala itu saya nggak Oke, tahu. saya pengen akhirnya penasaran. Saat ini kan Safira kan pacaran nih, dan sama cowoknya orang UTN. Lah, Bapak malah nge-spill. Ya udah Bapak, kalau gitu. Dan sekarang definisi pacaran sendiri menurut Safira itu apa? Apa pentingnya urgensinya pacaran bagi anak zaman sekarang itu loh? Gini, kan backgroundnya banyak ya Pak ya. Kan ada yang pacaran karena emang pengen temenin, ada yang karena pacaran merasa nyaman karena Ada dideketin. kala juga hanya dijadikan tukang ojek ya kan? Jangan gitu dong. Enggak loh Pak, enggak, saya tetap mama sendiri kok. Iya, jadi urgensinya pacaran saat ini kamu alami itu apa? Sedang dilakukan oleh kamu itu? Have fun, kemana-mana. Saya tuh nggak suka sendirian. Kalau teman kan masih bisa ninggalin, kalau pacar kan enggak. Bukannya sebaliknya, pacaran bisa ninggalin. Bukan, maksudnya gini, kalau pacar itu kan karena ada keterikatan emosional kan Pak. Jadi misalkan kayak aku mau kesini ya, mau kesini, itu diturutin gitu loh. Kalau sama teman kan belum tentu. Iya. Terus nyaman aja. Memanfaatkan dia. Ya enggak, kan dia juga merasakan, lo kan udah pacaran itu kan mutualisme. Mutualisme. Iya, dia juga misalkan kayak aku pengen kesini, ayo jalan yuk, apa ini, ya ayo kayak gitu kan, mutualisme. Terus kayak merasa nyaman, ada yang nemenin, ada yang ini sih kayaknya lebih ke ini motivasi juga. Kalau saya tuh orangnya agak bersaing sebenarnya. Bersaing sama siapa? Sama semua orang. Agak kompetitif sebenarnya anaknya ya gitu. Dan peran pacar kamu dalam persaingan kamu juga. Terus saya jadi kayak bersaing sama pacar saya juga. Saya taruhan loh Pak tiap semester itu. Taruhan IPK. Hukum juga. Enggak. Ya pokoknya ada lah Pak. Intinya ada gitu. Ya pokoknya jangan di-spill, jangan dikorek dong. Ini Bapak loh. Pak ini di YouTube yang nonton nggak satu Indonesia loh Pak. Oke. Jadi kayak misalkan kayak, ayo nanti kalau IP kamu segini, taruhan nanti beli apa gitu. Gimana kalau ada objeknya? Misalnya, ayo yang kalau kamu menang traktir Pak Ocha. Enggak Pak, nggak gitu maksudnya. Waktu itu pernah dia kalah, nilai apa gitu jeblok, Iya. taruhan dia keliling itu loh Pak, tahu Bapak lapangan Batu Borong Mana? yang dekat atas lapangan yang dekat TNI itu Pak. Oh iya. Nah itu dia 15 kali putaran. Orang kamal dong ya. Enggak, kan ini kan kos. Gimana? Udah jangan di-spill dong Pak, jangan tanya ke situ. Karena cuma tanya contoh konkretnya. Ya Allah. Ini kapan ya sesinya selesai? Kok makin digoreng ya ini kayaknya. Jadi pacar kamu sebagai motivator. Pesaing. Pesaing. Hukum juga. Ya. UTM. Lanjut Pak, tanggalnya di mana, kosnya di mana, ayo namanya siapa, nanti terakhir nanti namanya siapa lagi? Enggak ini berarti kan pacar kamu kan berarti kan sama-sama mutualisme kan, ya kan? Kan ada pacaran tapi beda prinsip, ya kan? Beda tujuan. Berarti kamu kan pacaran kan ada benefitnya kan, bukan semacam yang lagi viral FWB, bukan benefit, ya kan? Nah, menurut kamu mutualismenya benefitnya tuh lebih banyakkan pacar cowok kamu apa kamu? Sama. Karena kalau dia benefitnya, saya sering bantuin dia tugas. Ya. Kalau benefitnya dia ke saya, itu saya tuh kayak punya kompetitor yang bener-bener kayak. Jadi gini, misalkan gini, salah satu ini contoh simpel yang lagi saya rasain aja Pak. Ya. Dia kan lagi sibuk nih kan, dia anak organisasi kan. Dia Sebatas sibuk. apa? Udah Pak, dia kan lagi sibuk. Dia kan lagi sibuk nih kan. Nah, saya tuh merasa kan, aku gabut ya, aku butuh kegiatan lagi. Padahal kita saya udah banyak, jadi kayak saya tuh harus update
apa ya, kayak selalu saya nggak boleh kalah, saya nggak boleh kalah sibuk nih dari dia. Jadi kayak gitu, jadi saya FOMO sendiri gitu, kayak gitu. Oke, bagus lah. Berarti sekarang panggilnya apa sayang? Bi. Oh, bucin juga. Bi atau Abi? Enggak apa lah, ya Allah, no. Bi itu kan kata Bibi. Ya iya kan Bibi kan. Enggak, kamu kan Habibi. Bibi, udah Bibi aja. Iya Bibi itu kan Habib. Enggak, Bibi itu udah beli dari kata baby, Pak. Nah iya, bucin juga kan. Dari Pak ya. Kan nggak ayah bunda yang penting, Pak. Bukan nama papa. Enggak. Dianya manggil kamu apa? Sama. Bi. Iya. Yang jelas awalannya Bi aja ya, nggak ada awalannya baby itu enggak. Bi aja. Kalau berantem baru berantem. Kenapa berantem? Ya iya dong. Ya Allah, masa ada bukan gak pernah berantem? Ya ada dong, Pak. Apa? Sama berantem? Yang kecil. Oh baik banget. Lebih ke saya sih yang jadi masalah. Kamu Ya. apa kamu? Kayak apa ya? Saya tuh nggak bisa ditantang. Nggak bisa ditantang. Anaknya. Maksudnya kayak nggak bisa maksudnya kayak nggak bisa emosi saya tuh nggak bisa dipancing gitu. Bisa dong cowoknya diinjak sama kamu. Bukan diinjak, maksudnya kayak gini kayak misalkan kayak apa ya, anggap nih kayak mau keluar, dia nih telat jemput, terus saya marah-marah, terus kayak dia bilang misalkan kayak ya udah kalau gitu kamu berangkat duluan aja, ya udah aku berangkat sendiri aja, sana pergi ya kayak gitu, berantem dah gitu. Berantem ya. Ya saya lebih Padahal kalau kamu mencoba gitu jangan ya. iya, ya saya pergi aja. Padahal jangan pergi bener. Iya, kayak cewek itu kalau ngomong iya tuh berarti gak iya gitu. Iya. Sering banget gitu, sering banget gitu. Gini, Saya makan ya Pak, marah-marah gitu kan, bilangnya nggak apa-apa, tapi banting-banting panci gitu kan Pak. nggak tahu. Saya sekarang sama itu saya sih di sini istri saya ditelepon. Kok nggak dibawa ke sini Pak? Enggak. Susah. Kerja istrinya. Iya kerja. Jadi apa? Kerja. Bank. Oh Bang. BSI. Kan bisa minta dipindah ke Surabaya. Banknya. Enggak, kan BSI kan cabangnya banyak, di Bangkalan juga ada. Nah, ini minta tolong sama mama kamu ya. Ya nggak bisa Pak, beda. Oh, beda. Pernah nggak kamu bertengkar sama pacar di jalan? Enggak, malu-maluin banget Pak. Enggak lah. Enggak pernah. Kamu pacaran ini nggak malu? Hah? Pacaran nggak malu? Maksudnya? Kan pacarnya biasa aja. Pacaran kamu biasa aja. Bukan, ih bapak mau digoreng-goreng. Nanti tampilnya. Iya nanti tangannya. Iya, enggak maksudnya ya Pak. Ya maksudnya ya biasa aja kok. Biasa pacaran kemana nongkrongnya sama pacar? Kamu pernah Kafe, makan. nongkrong di Belting nggak? Enggak pernah. Saya enggak suka pelting. Sukanya di mana? Bau soalnya pelting. Tahu. Bau. Ikan gitu ya. Amis kan seorang Pak. Saya suka. Sukanya di mana lah? Saya paling sering itu ya kafe, paling di terang-terang sini kayak di Joy. Apa saya pernah lihat kamu? Saya paling sering ke Joy, terus ada kafe ke Bangkalan. Paling kadang sih kalau bosan banget ke Surabaya. Paling sering sih nonton kalau ke Surabaya saya. Nonton. Nonton film ke bioskop. Itu pacaran zaman sekarang tuh bayar sendiri apa cowok yang bayarin? Kadang ini ya saya juga gengsi dong Pak kalau cowok dia sebenarnya nggak mau saya bayar, cuma saya gengsi lah Pak, saya punya duit, kenapa saya harus ini sih juga nggak mau kelihatan bergantung banget, jadi kayak saya kadang ya kalau dia yang bayar besoknya nanti saya aware lah, saya bayar meskipun saya harus kayak kucing-kucingan, jadi saya ke kasir tuh saya dia nggak boleh tahu, soalnya kalau dia tahu saya nggak boleh, jadi saya yang bayar. Kamu tipe pacaran Salome gak sih? Salome apa? Atau dorong rame-rame? Maksudnya? Satu sedotan dipakai bareng gitu. Enggak, saya lebih minta. Maksudnya kayak saya gini, saya tuh anaknya makannya dikit, tapi saya makannya kalau dia beli makan, saya cuma nyicil dikit doang. Tapi belinya banyak, Iya. jadi banyak macam gitu kalau beli Ya makan. yang lagi kadang lewat tiap itu kan. Ada ya yang sudah terus di sini ya? Iya. Ya, enggak sih. Enggak sih gitu sih. Jijik banget. Iya. Iya. Aneh banget itu orang kenapa mau ya? Tapi udah gak ada klarifikasinya, aku udah nikah. Ya meskipun ya udah nikah, kenapa sedotannya maksudnya? Enggak sih, tapi itu enggak banget sih Pak. Enggak. Atau kamu setia? Enggak tahu. Terus kenapa pacaran? Dia kan setia relatif Pak. Selingkuh kan bukan berarti harus sama pacarnya. Maksudnya harus sama cewek lain atau sama cowok lain. Sama siapa? Selingkuh sama game.
selingkuh sama temannya itu kan masuk nggak setia loh. Pacar kamu tipe setia yang Alhamdulillah sih setia. nggak tahu di belakangnya. Ya makanya saya bilang belum tentu jadi suami saya kan. Iya. Nanti pun kalau misalkan suami saya nggak setia ya udah. Manusia tuh dinamis pak. Nangis. Nggak bisa dipaksa harus selalu setia. Berarti lagi sibuk pacarnya, berarti semester 7. Nggak tahu. Kakaknya Nggak tahu. siap. Oke, berikutnya ke cukup ya sesi duanya ya. Boleh. Udah disuruh ke spill Belum terus. lanjut. Pacarnya. Belum di spill pacarnya. Enggak bang, udah. Oke, Safira, next ya. Pengalaman konyol cerita lucu yang pernah kamu alami. Kayaknya tadi konyol semua deh. Safira, sekarang kita ke sesi 3. Hmm? Ya memang tadi udah konyol-konyol sih, ya. Ya nangis kan saya? Enggak ya. Saya udah bilang, saya susah nangis. Ya karena cerita itu tadi baru kekonyolan juga jadi kan nangis. Safira, sekarang kita ke sesi 3. Peristiwa pengalaman konyol yang pernah dialami oleh Safira. Konyol. Apa ya peristiwa konyol itu? Yang kadang yang membuat muka kamu merah itu, kan nggak? Malu apa-apa. Apa ya? Sebenarnya sih saya tuh gini pak, saya tuh jarang malu karena saya jarang mikir. Dan saya jadi itu guyonan aja. Saya nggak pernah sampai merah malu. Tapi saya malu gini enggak. Saya jarang mikir soalnya. Tapi ada mungkin kayak beberapa kekonyolan itu yang apa ya? Oh ini sih sebenarnya nggak ada hubungannya sama duta sih waktu itu. Iya. Helm saya terbang. Terbang. Jadi waktu itu hampir di video sama teman saya. Jadi waktu itu tuh saya motor, saya goncengan. Nah saya di belakang, saya kan ngantukan ya orangnya ya pak ya. Saya nggak sadar helm itu tuh dibukakan kacanya, terus kena angin. Untung dicantil apa sih namanya diceklek nih ya pak ya, untung diceklek. Karena bang disuruh ngadu pak, saya kayak diceklek gini. Itu sudah sampai belakang. Iya, dan dilihatin orang, saya malu banget. Kayak teman saya nggak bisa ngerti ngakak gara-gara itu. Mau direkam gini, ayo ulang-ulang. Saya mau bilang kayak gitu. Kalau nanti pas nyampe rumah, kalau ada foto kayak gitu, buat pamer saya. Serius, itu ulang-ulang lah itu bener-bener kayak saya kaget kan, saya ngantuk, saya tiba-tiba ketarik helm nih. Itu sih kayak konyol banget, bodoh banget liatin orang itu di selamatin. Ya, betul. Itu bodoh, saya masih ingat banget sampai sekarang, malu banget. Helmnya ingat juga lagi. Helmnya masih ada ya? Ada, masih dipakai sampai sekarang. Sampai rumah tolong ya diperagakan. Safira, before closing statement, I want you give like inspirative quotes for your friends in Manis. My quote is, this is one of my principles that I have in my life, and I always remind this, maybe in my whole life, kalau life is only once, and make sure that you will make it once. Hidup itu hanya sekali, jadi kan harus bijaksana. Bijak itu belum selalu benar, tapi bijak itu adalah mencari apa ya, better both ways. Jadi mencari yang terbaik. Tidak selalu benar, tidak apa-apa, tapi yang pasti itu adalah hal yang baik yang kalian lakukan. Karena itu pengalaman, proses. Jadi hidup itu nggak harus selalu kayak pintar terus. Bagaimana kita mencari menjadi pribadi yang bijak? Dengan tidak hanya menginginkan diri kita sendiri. Kan ada yang bilang bahwasanya kalau kita pengen bijak harus sering-sering baca filsafat. Hidup itu kadang ya saya rasakan ilmu hidup itu tidak didapatkan dari buku, tapi kita rasakan sendiri. Jadi makanya harus bijaksana itu hati kita yang bicara. Ini benar atau enggak? Ini baik atau enggak? Harus nggak kita lakukan? Kalau enggak ya nggak usah. Nggak harus selalu jadi orang yang minta terus, nggak harus selalu jadi orang yang
menginspirasi terus, nggak harus selalu jadi orang yang baik terus, powerful terus. Enggak, orang juga punya titik lemahnya dia, nggak apa-apa. Jadi apa adanya diri kamu, as long as itu membawa kebaikan untuk diri kamu ke orang lain. Jadi penting. Oke, next closing statement. Menurut Safira, siapa pemilik bibir manis? Menurut saya pemilik bibir manis, saya selalu katakan ini, pemilik bibir manis menurut saya adalah istri saya. Karena dari bibirnya keluar doa-doa terbaik untuk saya. Dulunya hamil. Siapa pemilik bibir manis menurut Safira? Harus satu orang. Banyak apa? Pertama jelas mama, ibu, ya. Yang kedua diri saya sendiri. Iya, validasi positif. Ibu tentu memberikan pembelajaran seperti tadi saya bilang, memberikan doa, tapi kan tetap yang menjalankan itu saya. Jadi saya harus memberi validasi untuk diri saya sendiri. Kayak saya bisa, saya mampu, saya harus melakukan ini, saya bisa ini, saya bisa itu. Jadi itu harus saya ucapkan sendiri. Harus bisa. Percuma orang lain bilang saya bisa ini, kalau saya sendiri nggak yakin. Harus dari diri saya sendiri. Good, thank you Safira. Sama-sama. Ngobrolnya kita terasa daging semua. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dengan mungkin saat ini serempangnya potret UTM, nanti bergantung menjadi Miss Hijab atau Miss Indonesia, ya kan nanti selalu baik ya. Ya. Terima kasih teman-teman. Insya Allah di lain kesempatan kita jumpa lagi dengan narasumber yang lebih inspiratif. Oke, pada itu saya tutup dulu. See you. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe my YouTube channel Dede Rosadi Setan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.